Setiap manusia ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan sesuai kodrat yang digariskan oleh Tuhan. Meski proses untuk mendapatkan pasangan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan bisa juga ada yang akhirnya gagal mendapatkan pasangan hidup akibat beberapa faktor penyebabnya. Berhati-hati dalam memilih pasangan hidup adalah sebuah keharusan. Karena memiliki pasangan itu pasti tujuan utamanya adalah untuk menghabiskan waktu bersama seumur hidup, kalau bisa. Lalu membina rumah tangga yang harmonis dengan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Namun tidak semua orang beruntung bisa mendapatkan pasangan yang bisa membuat hidupnya bahagia. Terkadang ada orang yang kurang beruntung karena justru malah mendapatkan pasangan yang malah membawanya dalam penderitaan dan ketidakbahagiaan. Seperti yang akan dikisahkan dalam kisah berikut ini. Dengan harapan semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Di sebuah kampung daerah Garut Utara yang suasananya masih asri dan hijau, tampak sebuah rumah berlantai 2 berdiri megah menjadi satu-satunya rumah paling bagus di kampung tersebut. Pemilik rumah mewah tersebut adalah Pak Rashid, salah satu orang terpandang di kampungnya. Pak Rashid dikenal sebagai juragan domba dan memiliki peternakan domba yang terbilang cukup sukses. Karena penjualan ternak dombanya sudah tersebar ke seantero Garut, Tasikmalaya, bahkan sampai ke kota-kota di luar Jawa Barat. Keberadaan Pak Rashid juga sangat menguntungkan warga karena jadi membuka lapangan pekerjaan buat warga yang membutuhkan pekerjaan tanpa harus merantau keluar kampung. Mereka dipekerjakan sebagai pengurus ternak domba, pencari pakan rumput, dan penjual daging domba potong yang memang masih sangat tinggi permintaannya di wilayah Garut. Selain dikenal karena kesuksesannya dalam berwirausaha, rumah tangga Pak Rashid dengan Bu Intan istrinya juga jadi panutan warga. Bukan tanpa alasan semua itu, karena Pak Rashid dan istrinya tampak selalu harmonis dan mesra. Sehari-hari Bu Intan bertugas membantu Pak Rashid dalam mengontrol keuangan atas semua usaha milik suaminya. Memang suami istri itu sangat kompak dan selalu bahu-membahu dalam menjalankan usaha peternakan domba mereka. Pak Rashid dan Bu Intan juga beruntung dikaruniai seorang anak gadis yang sangat cantik, secantik ibunya, bernama Cynthia yang baru berusia 17 tahun. Saat ini Cynthia masih kelas 3 SMA dan tidak lama lagi akan jadi mahasiswi. Cynthia yang ingin meneruskan usaha peternakan domba kedua orang tuanya nanti bercita-cita ingin kuliah mengambil jurusan peternakan. Seperti halnya kedua orang tuanya, Cynthia juga berkepribadian ramah dan suka menolong. Tidak pernah menyombongkan kekayaan kedua orang tuanya. Sungguh sebuah keluarga idaman, semua orang yang nyari sempurna. Pak Rashid juga dikenal dermawan karena suka menyumbang tiap kali ada pembangunan masjid, fasilitas umum, bahkan rutin memberi santunan kepada anak yatim piatu dan janda miskin yang ada di kampungnya. Dia juga tidak segan suka membantu warga atau tetangganya yang butuh pinjaman uang dan tidak pernah memberi bunga. Bahkan saking baik hatinya Pak Rashid, tidak pernah memberi tenggat waktu kapan uang pinjaman itu harus dikembalikan. Mereka juga bebas untuk membayar kapan saja bila sudah memiliki uangnya. Sifat dermawan dan suka menolong Pak Rashid inilah yang membuatnya begitu dicintai sekaligus dihormati para warga. Tidak heran bila menjelang pemilihan kepala desa yang baru, banyak warga minta Pak Rashid agar ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa dan bersaing dengan Pak Tono dan Pak Angkus. Awalnya Pak Rashid menolak karena takut tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Seandainya terpilih jadi kepala desa, Pak Rashid merasa dirinya belum mumpuni untuk menjabat jabatan yang dinilai bergengsi tersebut. Hal ini tentu saja membuat dua calon lawannya Pak Tono dan Pak Angkus sumringah, karena tahu Pak Rashid adalah lawan tangguh untuk mereka berdua. Akan tetapi warga yang memang sudah tahu seperti apa karakter Pak Rashid, diwakili para tokoh masyarakat di sana, terus membujuk Pak Rashid agar mau ikut pencalonan kepala desa yang akan berlangsung 6 bulan lagi. Lama-kelamaan Pak Rashid pun luluh juga dan bersedia. Tentu saja semua itu juga atas persetujuan istri dan anaknya. Warga dan para tokoh masyarakat pun menyambut baik keputusan Pak Rashid. Namun hal ini tidak berlaku bagi Pak Tono dan Pak Angkus. Mereka berdua geram
dengan bersedianya Pak Rasid ikut pemilihan kepala desa. Sial, kenapa Pak Rasid malah berubah pikiran jadi mau ikut pemilihan calon kepala desa segala sih? Runtuh Pangkus seraya mendengus kesal di depan Bu Jujun istrinya, lalu menghenyakan tubuh kempalnya ke kursi. Secangkir kopi manis yang dari tadi disajikan panas-panas oleh Bu Jujun sampai dibiarkan dingin oleh Pangkus, karena sama sekali tidak ada disentuhnya. Bu Jujun yang tahu betul karakter keras suaminya mencoba menghibur dan mendinginkan suasana yang sempat panas akibat emosi suaminya. Sabar atuh Pak, jangan apa-apa dibawa emosi, nanti malah Bapak sendiri yang rugi. Jangan sampai Bapak sakit gara-gara memikirkan masalah ini, kata Bu Jujun dengan suara lembut. Namun ucapan sang istri dengan suaranya yang menyejukkan itu tidak kunjung meredakan emosi Pangkus yang masih meluap-luap seperti banjir lahar gunung yang hendak tumpah keluar. Bagaimana Bapak tidak emosi, Bu? Itu Pak Rasid kan awalnya menolak dicalonkan warga sebagai kades. Bapak waktu itu lega sekali karena saingan Bapak hanya Pak Tono dan Bapak yakin akan menang kalau melawan Pak Tono. Tapi Pak Rasid malah berubah pikiran. Bapak kan jadi pusing atuh, ucap Pangkus dengan wajah masih merengut kesal. Iya Ibu tahu Pak, tapi kan menang kalah itu sudah biasa dalam sebuah kompetisi. Harusnya Bapak mundur saja dari pencalonan kades kalau tahu bakal kalah, daripada rugi waktu sama rugi biaya, saran Bu Jujun. Pangkus mendelik kesal ke arah wajah cantik istrinya yang sudah berusia setengah abad itu. Bukan jawaban itu yang ingin dia dengar dari perempuan yang sudah mendampingi lebih dari 25 tahun ini. Ya Bapak tidak mungkin mundur lah Bu. Apa Ibu tidak mau jadi ibu kades? Banyak loh ibu-ibu lain di luar sana yang ingin sekali jadi ibu kades, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk mewujudkannya. Ibu kalau jadi ibu kades, bakal banyak yang menghormati Ibu, ucap Pangkus menyampaikan pendapatnya dengan penuh semangat. Ya, Pangkus yang terkenal sebagai juragan ikan asin memang merasa Pak Rasid saingan paling berat dia dalam pemilihan kepala desa nanti. Dia yakin bila bersaing secara terbuka dengan Pak Rasid sudah pasti akan kalah telak. Belum lagi nanti Pak Tono dan Pangkus rupanya secara terpisah sama-sama merencanakan sesuatu yang buruk untuk Pak Rasid, meski ditempuh dengan cara yang berbeda. Pak Tono hendak menjegal langkah Pak Rasid maju sebagai calon kepala desa dengan menyusun sebuah kampanye hitam, di mana Pak Tono dan para tim suksesnya akan berusaha menjatuhkan nama baik Pak Rasid dengan memfitnahnya sudah melakukan hal-hal buruk yang melanggar norma dan bisa membuat Pak Rasid dijauhi, bahkan dibenci oleh para warga yang jadi militan setianya. Awalnya Pak Tono membayar Sari, seorang janda yang terkenal genit dan pintar merayu, untuk mencoba menggoda Pak Rasid. Sari disuruh harus sering menemui Pak Rasid lalu membujuknya untuk selingkuh. Namun upaya mereka gagal karena Pak Rasid yang taat beragama dan begitu teguh memegang kesetiaan pada Bu Intan sama sekali tidak tertarik meladeni godaan demi godaan yang dilancarkan oleh Sari. Meski Sari itu cantik, seksi dan usianya masih muda, Pak Rasid sama sekali tidak berminat untuk meliriknya. Sari yang sudah dibayar mahal tidak patah arang. Dia coba lagi membuat jebakan dengan pura-pura pingsan di depan Pak Rasid yang sedang melewati jalan itu saat mengontrol salah satu peternakan dombanya. Tapi usaha Sari kali ini juga gagal karena Pak Rasid tiba-tiba ditelepon Bu Intan. Sang istri meminta Pak Rasid pulang karena ada tamu dari Jakarta yang mau membeli domba buat kekah anaknya yang akan diselenggarakan di Garut. Sial, usaha kita gagal lagi buat menjatuhkan Pak Rasid, Bu, tutur Pak Tono kepada Bu Mira istrinya. Bu Mira yang sangat terobsesi untuk menjadi Bu Kades dan selalu memanas-manasi suaminya agar terus maju dalam pemilihan kades nanti, langsung menghentikan kegiatan menyiram aneka tanaman bunga yang sedang dilakukannya. Kok bisa gitu ya Pak? Saud Bu Mira seraya berjalan pelan menghampiri suaminya yang baru datang, lalu duduk di kursi depan teras dengan posisi saling berhadapan. Entahlah Bu, Bapak juga bingung. Mana saingan kita Pangkus juga sepertinya masih sukar untuk ditumbangkan, keluh Pak Tono seraya membakar sebatang rokok. Kemudian dia hembuskan secara perlahan hingga asap rokok tersebut terbang melambung ke atas, kemudian menghilang begitu saja diembus oleh angin.
Bu Mira manggut-manggut. Terlihat Bu Mira juga sedang berpikir keras untuk solusi atas masalah pelik yang kini sedang dihadapi suaminya itu. Sebenarnya Pak Tono tidak terlalu berambisi untuk mencalonkan diri sebagai kades. Bahkan bisa dikatakan Pak Tono cenderung ogah-ogahan untuk ikut dalam pemilihan kades, karena sudah yakin tidak mungkin menang melawan Pak Rasid dan Pak Angkus. Namun Bu Mira yang sudah lama ingin sekali naik pangkat menjadi seorang istri pejabat meski di tingkat desa, terus membujuk Pak Tono agar mau ikut dalam pencalonan kepala desa. Bu Mira berkilah, nanti selain kekayaan mereka akan makin bertambah mengingat besarnya dana desa yang dikucurkan. Juga bila Pak Tono berhasil menjadi kades terpilih, maka prestasi keluarga mereka di tengah masyarakat juga akan ikut naik. Bu Mira tidak mau tahu mau pakai cara hitam sekalipun, dia akan jalani. Yang penting ambisinya sebagai ibu kades terpenuhi. Jadi begitu ya, Ibu paham sekarang. Kalau begitu Bapak tidak perlu khawatir, biar Ibu yang urus, Bapak tahu beres saja, ujar Bu Mira sambil melemparkan senyum ke arah suaminya yang masih terlihat bingung. Maksud Ibu? Tanya Pak Tono. Iya, Bapak hanya tinggal duduk manis saja, biar untuk yang satu ini Ibu yang urus sampai beres, tandas Bu Mira sambil tersenyum penuh arti. Menjelang kampanye pemilihan kades, suasana desa mulai memanas karena setiap pendukung calon kades saling bersaing untuk menarik simpati para pemilih dengan berbagai cara. Ada yang melakukan kampanye secara terang-terangan dengan mensosialisasikan program-program unggulan yang akan diusung setiap calon. Tapi ada juga yang memilih jalur kiri dengan diam-diam menghasut warga dengan melakukan kampanye hitam atau menjalankan politik uang dengan menyebar uang dalam amplop dengan harapan semoga uang tersebut bisa membuat warga mau memilih calon jagoannya. Hal yang berbeda justru dialami oleh Pak Rasid. Justru di saat kedua calon kades saingannya, yaitu Pak Angkus dan Pak Tono sibuk melakukan kampanye kemana-mana, Pak Rasid sekeluarga malah mendapatkan musibah. Pak Rasid dan Cynthia sangat terpukul atas Bu Intan yang tiba-tiba saja meninggal. Pagi itu mendadak Bu Intan muntah darah disusul mengalami pendarahan hebat yang tidak ada habis-habisnya, hingga membuat kasur yang ditempatinya berubah warna menjadi merah dan berbau amis darah. Sebelumnya sekitar seminggu yang lalu Bu Intan sempat mengalami sakit aneh. Bu Intan yang awalnya sehat walafiat tiba-tiba saja mengeluh perutnya terasa sangat sakit, hingga membuat Bu Intan hanya bisa menangis sambil berteriak-teriak kesakitan. Anehnya Bu Intan akan mulai merasakan penyakit anehnya itu kambuh hanya di saat-saat tertentu saja, yakni dimulai setiap habis maghrib dan baru akan berakhir ketika adzan subuh berkumandang. Akan tetapi setiap kali Bu Intan diperiksa ke dokter, justru berdasarkan hasil diagnosa dokter, sama sekali tidak ditemukan penyakit apa-apa. Bahkan dokter bilang kondisi Bu Intan sehat-sehat saja, sama sekali tidak ada gangguan kesehatan apapun. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Bu Intan yang makin lama makin memburuk. Perutnya makin membesar, padahal Bu Intan sedang tidak dalam keadaan hamil. Rasanya memang kecil kemungkinan juga Bu Intan bisa hamil lagi, mengingat usianya yang sudah memasuki masa menopause. Kondisinya tersebut membuat Bu Intan hanya bisa terbaring lemah di ranjang, tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti biasanya. Puncaknya setelah hampir 2 minggu menderita sakit yang tidak wajar dan sempat memuntahkan darah segar juga pendarahan, Bu Intan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pemandi jenazah bahkan mengaku kesusahan untuk memandikan jenazah Bu Intan karena dari setiap lubang di tubuhnya terus-terusan mengucurkan darah yang tiada hentinya. Begitu juga dengan orang-orang yang hendak mengkafani jenazah Bu Intan, merasa kesulitan karena harus berkali-kali mengganti kain kafan. Soalnya kain kafan yang berwarna putih tersebut langsung berubah menjadi warna merah karena berlumur darah yang terus-terusan mengucur dari tubuh Bu Intan. Namun untungnya semua itu bisa berakhir setelah Ustadz Zaki, salah seorang ustadz yang dikenal memiliki pesantren di desa tersebut, diminta warga untuk turun tangan membantu mentalkin jenazah Bu Intan. Kasihan sekali Bu Intan ini, dia jadi korban santet mematikan. Sayangnya sudah terlambat untuk ditangani. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa almarhumah dan diberi tempat yang terbaik di sisinya. Amin, batin Ustadz Zaki dalam hati. Ya,
Ustadz Zaki yang dikenal sering meruqyah dan membantu orang-orang yang mendapat gangguan dari makhluk tidak kasat mata, tidak berani terang-terangan memberitahukan Pak Rashid dan Cynthia kalau Bu Intan meninggal akibat serangan santet tingkat tinggi. Ustadz Zaki lebih memilih untuk menyimpannya sendiri karena bila hal itu disebarkan takutnya malah akan menimbulkan fitnah. Namun sebelum pamit pada Pak Rashid, Ustadz Zaki sempat berpesan pada beliau agar makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya karena pada Tuhanlah kita serahkan semuanya. Pak Rashid hanya manggut-manggut seraya mengucapkan terima kasih. Cynthia yang sangat dekat dengan sang ibu tidak kalah terpukul dengan kenyataan pahit tersebut. Sejak Bu Intan meninggal, Cynthia kerjanya hanya mengurung diri di kamar, menangis sambil memeluk foto ibunya. Pak Rashid dan anggota keluarga lain selalu gagal membujuk Cynthia agar mau makan dan keluar kamar. Sampai akhirnya tetangga mereka Bu Tarmi dan anaknya Rianti selalu rajin datang ke rumah Pak Rashid untuk membantu membujuk Cynthia. Rianti bahkan mau menemani Cynthia tidur dan mengajaknya main karena usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Bu Tarmi juga suka mengirim makanan yang enak-enak kesukaan Cynthia. Meskipun sudah memiliki anak yang sudah gadis, tapi Bu Tarmi yang sudah lama menjadi janda itu memang berparas sangat cantik. Ditambah lagi dengan tutur katanya yang selalu sopan, halus dan lembut, bisa membuat siapa saja jadi betah berlama-lama ngobrol dengan Bu Tarmi. Namun musibah yang menimpa Pak Rashid dan ketidakhadirannya dalam setiap acara kampanye keliling desa rupanya tidak mempengaruhi penilaian warga terhadap keluarga Pak Rashid. Bahkan ketika hari H pemilihan kades berlangsung, Pak Rashid berhasil menang telak dan pemilihan suaranya berhasil mengungguli kedua rivalnya, yaitu Pak Tono dan Pak Angkus. Hal ini jelas membuat Pak Angkus dan Pak Tono sangat kecewa ketika Pak Angkus akhirnya memutuskan untuk mengakui kemenangan Pak Rashid. Berbeda dengan Pak Tono yang menuduh Pak Rashid melakukan kecurangan dan menempuh jalur hitam untuk memenangkan pemilihan. Saya yakin Pak Rashid itu main dukun untuk memenangkan pemilihan kades periode kali ini. Coba saja Bapak dan Ibu pikir, belum lama ini Bu Intan sakit aneh. Saya yakin Pak Rashid sengaja menumbalkan Bu Intan, kata Pak Tono dengan berapi-api. Semua warga yang mendengar pernyataan dari Pak Tono awalnya tidak percaya begitu saja. Mereka bahkan menuduh Pak Tono mengada-ngada dan menebar fitnah kepada orang yang sudah meninggal. Namun tiba-tiba Bu Mira ikut angkat bicara dan menyampaikan dukungan atas ucapan suaminya itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang disampaikan oleh suami saya itu bukan fitnah. Coba saja pikir, Pak Rashid tidak ada mengadakan kampanye ke seantero kampung. Pak Rashid juga tidak ada mensosialisasikan program-program unggulannya. Tapi buktinya, dia bisa terpilih dengan keunggulan suara 90%. Coba kalian pikir sendiri, itu apa namanya? Pasti Pak Rashid sudah yakin akan menang karena sudah menumbalkan istrinya sendiri, tandas Bu Mira. Semua orang langsung terdiam mendengar pernyataan Bu Mira. Semua yang disampaikan Bu Mira itu masuk akal, tapi ada juga warga yang masih ragu apa mungkin Pak Rashid yang terkenal taat beragama mau bersekutu dengan jin kafir, bahkan tega menumbalkan istri yang sangat dicintainya hanya demi sebuah jabatan kades. Suasana pun berubah riuh oleh warga yang pro dan kontra. Hal ini membuat Pak Tono dan Bu Mira tersenyum puas karena hasutan mereka sepertinya mulai berhasil memecah belah warga. Sementara itu Pak Rashid yang tidak terima dengan ucapan Pak Tono dan Bu Mira yang dianggapnya sebagai fitnah keji, tentu saja tidak tinggal diam. Maaf ya Pak Tono, Bu Mira, mohon maaf, tapi insya Allah saya ini masih punya iman dan rasa takut akan murkanya Allah. Saya tidak mungkin melakukan hal yang seperti Pak Tono dan Bu Mira tuduhkan kepada saya. Semua fitnah itu terlalu keji dan tidak bisa saya terima, kata Pak Rashid mencoba membela diri. Mana ada maling yang mengaku Pak Rashid. Kalau tidak, nanti penjara bisa penuh. Saya atas nama warga hanya minta Pak Rashid membuktikan kepada kami kalau semua tuduhan itu tidak benar. Gampang kan? Tantang Bu Mira yang rupanya menjadi garda terdepan untuk membela Pak Tono suaminya. Apa yang harus saya lakukan, Bu, untuk membuktikannya? Biar Bu Mira, Pak Tono dan semua warga percaya kalau saya tidak pernah menumbalkan istri saya demi untuk mendapatkan jabatan kades. Pak Rashid yang mulai tidak nyaman terus dipojokkan oleh Bu Mira dan Pak Tono di depan warga akhirnya balas menantang.
Bu Mira malah tersenyum sinis. Yakin Pak Rasid punya nyali untuk melakukannya? Bu Mira malah mencibir. Apa maksud ibu? Saya demi Allah tidak takut karena merasa berada di jalan yang benar. Bila ibu minta saya untuk melakukan sumpah di atas Al-Quran, saya akan lakukan sekarang juga. Pak Rasid kali ini balik menantang. Bukan itu cara yang saya maksud Pak Rasid, saut Bu Mira masih dengan nada suara mengejek ke arah Pak Rasid yang masih berdiri di hadapan khalayak ramai itu. Pak Rasid kaget. Setahu Pak Rasid selama ini hanya bersumpah di atas Al-Quran lah satu-satunya pembuktian yang dilakukan seseorang atas tuduhan bersalah atau tidaknya. Dan memang hanya itulah cara yang mengikuti syariat agama yang dianutnya. Maksud Bu Mira apa? Pak Rasid masih tidak mengerti maksud ucapan Bu Mira. Kita lakukan sumpah pocong. Apa Pak Rasid berani? Kedua bola mata Bu Mira menatap tajam ke arah Pak Rasid. Bu Mira yakin sekali kalau Pak Rasid pasti tidak akan mau melakukannya, karena itu adalah cara yang dianggap sebagian orang melanggar syariat Islam, meski kadang masih dilakukan oleh segelintir orang. Pak Rasid geleng-geleng kepala. Maaf Bu Mira, bukannya saya tidak berani, tapi setahu saya sumpah pocong itu melanggar syariat Islam. Saya tidak mau melakukannya. Masih banyak cara lain yang tidak melanggar norma agama yang saya anut sebagai pembuktian, tolak Pak Rasid dengan tegas. Ya, Pak Rasid bukannya takut, tapi dia tidak mau nanti akan ada akibat buruk yang menimpa Pak Tono dan Bu Mira kalau sampai mereka melakukan sumpah pocong. Soalnya Pak Rasid merasa dia sedang difitnah oleh pasangan suami istri yang tidak terima kalah dalam ajang pemilihan kades. Makanya mereka berdua mencari-cari cara untuk memojokkannya dengan menuduh Pak Rasid bersekutu dengan iblis lewat penumbalan Bu Intan. Kalau Pak Rasid tidak berani, itu artinya Pak Rasid takut mati karena tuduhan pembunuhan itu tandanya benar, betul kan? Kali ini giliran Pak Tono yang berbicara memperkuat semua pernyataan istrinya. Dalam waktu singkat, suasana kembali riuh oleh warga yang kembali pro dan kontra dengan keputusan Pak Rasid. Warga kini seperti jadi terbelah dua suaranya untuk yang membela Pak Rasid dan yang percaya kalau ucapan Pak Tono dan Bu Mira benar adanya. Tidak mau kegaduhan terus berlanjut, akhirnya Pak Rasid pun mengambil sebuah keputusan yang menurutnya adalah yang terbaik dan tidak menyakiti siapapun, kecuali merugikan dirinya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, daripada kita teruskan debat yang tidak akan ada ujungnya ini, lebih baik saya akhiri. Saya tegaskan tidak akan pernah mau untuk melakukan sumpah pocong. Namun demi kemaslahatan bersama, saya sudah mengambil keputusan untuk mundur sebagai kades terpilih, kata Pak Rasid diplomatis. Tentu saja keputusan Pak Rasid ini sungguh mengagetkan semua orang, termasuk Pak Tono dan Bu Mira yang sama sekali tidak menyangka Pak Rasid benar-benar menunjukkan kalau dia tidak gila jabatan. Suasana yang tadi sempat riuh kini pun berubah hening untuk beberapa saat. Pak Rasid kemudian meninggalkan tempat itu dan langsung pulang menuju rumahnya. Pak Rasid yang sejak awal memang tidak terlalu berambisi menduduki jabatan sebagai kades, akhirnya lega. Kini sudah melepaskan sesuatu yang malah kedepannya hanya akan membuat perpecahan di antara warganya. Pulang ke rumah, Pak Rasid disambut senyum Cynthia sang putri. Pak Rasid sangat bahagia, senyum yang sempat berhari-hari hilang dari wajah Cynthia kini sudah hadir kembali. Senyum itu berkat kehadiran Tarmi dan anaknya Rianti yang getol datang setiap hari menemani dan menghibur Cynthia. Bapak udah makan siang belum? Tadi Bu Tarmi kesini mengantarkan nasi goreng buatannya buat kita berdua, Pak. Tadi Cynthia udah nyicipin, rasa nasi gorengnya enak banget loh, Pak, ucap Cynthia yang seraya menggandeng tangan sang ayah untuk masuk ke dalam rumah. Oh ya, kalau begitu kita makan siang bareng ya, Sin? Ajak Pak Rasid seraya mengusap-ngusap rambut ikal sang putri. Cynthia pun mengangguk seraya bergegas berjalan ke dapur untuk mengambil piring dan air minum. Ya, sejak meninggalnya Bu Intan, Bu Tarmi dan Rianti anaknya memang rutin setiap hari datang ke rumah Pak Rasid. Awalnya kehadiran keduanya tidak terlalu disukai Pak Rasid, karena bagaimanapun mereka berdua bukan muhrim dan tidak ada ikatan saudara baik dari pihak Pak Rasid maupun dari pihak pendiam Bu Intan. Bu Tarmi seorang janda beranak satu, sedangkan Pak Rasid kini berstatus duda, ditinggal mati beranak satu juga. Pak Rasid tidak mau nanti warga berspekulasi yang bukan-bukan pada mereka berdua. Namun seiring berjalannya waktu, dalam waktu singkat,
Kehadiran Butarmi dan Rianti seakan memberi angin segar buat keluarga kecil Pak Rashid. Selain mereka berdua sudah bisa membuat Cynthia kembali ceria pasca kehilangan sosok ibu kandungnya, tapi Butarmi juga sering membawakan makanan untuk Pak Rashid dan Cynthia. Meski bukan makanan yang mewah atau mahal, tapi rasanya sangat enak dan tidak ada duanya, hingga membuat lidah Pak Rashid dan Cynthia jadi ketagihan. Sampai suatu hari Pak Rashid terpaksa pulang kemalaman karena harus mengontrol pengiriman domba untuk keluar kota Garut, tepatnya ke Jakarta. Sementara Cynthia sedang dalam kondisi sakit, karena sakit mahnya kambuh lagi. Pak Rashid tidak mungkin menyuruh Pak Saeb, orang kepercayaannya, untuk mewakilinya, karena Pak Rashid harus menandatangani kontrak kerjasama pengiriman domba secara rutin ke sebuah rumah makan dan sate khusus daging domba di Jakarta. Awalnya Pak Rashid gelisah takut Cynthia kesepian sendirian di rumah. Dengan kondisi yang sedang sakit tidak ada yang mengurusnya. Beliau juga tidak mungkin membawa Cynthia ikut serta, takut membuat sakitnya makin parah. Namun rupanya Butarmi dan Rianti begitu setia menemani Cynthia. Bahkan mereka berdua tidak berani lancang ikut tidur di kamar Cynthia, melainkan tidur di sofa. Pak Rashid kaget sekaligus terharu melihat pemandangan itu. Hatinya jadi tersentuh. Ya Allah, kenapa ada orang sebaik mereka yang begitu sayang pada Cynthia dan mau berkorban demi Cynthia yang sedang sakit? Ucap Pak Rashid lirih yang mulai merasa simpati dan berutang budi akan kebaikan Butarmi. Keesokan harinya Cynthia cerita kalau Butarmi dan Rianti begitu telaten mengurusnya selama sakit. Mereka berdua pun berbagi tugas. Rianti membantu mengerjakan semua pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan oleh Cynthia, tapi jadi terbengkalai karena Cynthia sedang sakit. Sementara Butarmi mengurus dan merawat Cynthia, membuatkannya bubur dan menyuapinya makan, bahkan membawanya berobat ke dokter. Gua khawatir kamu nanti sakitnya tambah parah, Sin, kalau tidak diperiksa ke dokter. Gak apa-apa, biar ibu yang anterin ya, bujuk Butarmi dengan wajah yang menunjukkan rasa khawatir. Cynthia begitu tersentuh akan semua perhatian dan kasih sayang yang tulus yang diberikan Butarmi dan langsung mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu, Butarmi baik banget, ucap Cynthia tulus. Sama-sama, salut Butarmi sambil tersenyum. Sejak saat itu entah kenapa Pak Rashid pun mulai terus memikirkan Butarmi. Pak Rashid juga mulai ketagihan masakan yang dibuat oleh Butarmi. Sampai-sampai Pak Rashid merasa kalau masakan lain tidak seenak masakan yang dibuat oleh Butarmi, meski itu masakan yang suka Pak Rashid beli di warung nasi langganannya. Sementara itu di luar dugaan, kondisi kesehatan Cynthia malah semakin menurun. Tubuhnya juga jadi jauh makin kurus dari sebelumnya, padahal Pak Rashid sudah membawanya berobat ke rumah sakit terbaik yang biayanya mahal. Tapi diagnosa dokter tetap sama, yaitu Cynthia sakit maha akut yang mulai merambat ke jantung. Tentu saja hal ini membuat Pak Rashid shock sekaligus sedih. Dia tidak menyangka kalau sang putri di usianya yang masih relatif muda, tapi harus menderita penyakit seberat itu. Butarmi yang kini mulai tidak lagi canggung dengan Pak Rashid, meski keduanya tidak ada ikatan apa-apa, selalu datang dan menghibur Pak Rashid seperti yang selama ini selalu dia lakukan. Bahkan Butarmi juga suka menawarkan diri untuk menemani dan merawat Cynthia ketika Pak Rashid harus sering berangkat keluar kota untuk urusan bisnis domba yang ditekuninya. Sampai suatu malam Pak Rashid mendengar teriakan kesakitan Cynthia dari dalam kamarnya. Pak Rashid saat itu baru selesai melaksanakan sholat tahajud, bergegas menuju kamar sang putri. Dan betapa terkejutnya Pak Rashid ketika melihat Cynthia sudah terbujur kaku dan kedua mata melotot. Spray dan selimut yang menyelimuti tubuhnya kini dipenuhi oleh ceceran darah segar yang sepertinya berasal dari muntahan Cynthia sebelum maut memanggilnya. Cynthia, ya Allah, teriak Pak Rashid dengan histeris. Lalu Pak Rashid memeluk tubuh kurus sang putri yang kini sudah terbujur kaku. Tangisnya pecah menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ya, Pak Rashid tidak menyangka akan secepat ini ditinggalkan oleh Cynthia. Rasa sakit dan kehilangan sang istri saja masih belum sembuh lukanya, tapi kini malah bertambah dengan kepergian sang putri dengan cara yang juga tidak wajar. Bahkan bisa dikatakan hampir mirip dengan kematian Bu Intan. Warga yang malam itu sedang meronda bergegas ke rumah Pak Rashid. Butarmi dan Rianti juga langsung datang menghibur Pak Rashid dan ikut menangisi kepergian Cynthia.
Warga pun heboh dan mulai berspekulasi dengan kematian Cynthia yang tidak wajar. Pak Tono, meski sekarang sudah berhasil menduduki jabatan impiannya sebagai kepala desa berdasarkan hasil voting melawan Pak Angkus, tapi sepertinya masih merasa tidak puas dan tetap ingin menjatuhkan Pak Rashid. Seperti biasa, yang menjadi juru bicara adalah Bu Mira, istrinya. Tuh kan, sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu semua sekarang paham kenapa dulu Pak Rashid menolak ditantang untuk mengadakan sembah pocong. Buktinya sekarang dia menumbalkan anaknya sendiri untuk melancarkan usaha peternakan dombanya yang sempat bangkrut, kata Bu Mira dengan lantang tanpa mempertimbangkan perasaan Pak Rashid yang sedang berduka atas kematian anak kandungnya. Kembali suara gaduh warga pun terdengar. Sebagian warga membenarkan kalau sempat melihat Pak Rashid mengeluh kalau usaha peternakan dombanya menurun drastis, hingga dia sempat menggadaikan peternakannya itu ke bank untuk menambah modal. Tapi setelah itu usaha peternakan dombanya malah kembali melaju pesat dan lebih sukses dibanding sebelumnya, sampai Pak Rashid bisa membeli peternakan domba milik peternak dari kampung sebelah. Pak Rashid diam saja. Dia tidak mau lagi menanggapi ocehan dan fitnahan Bu Mira dan Pak Tono yang tidak berdasar sama sekali itu. Pak Rashid hanya terus menangis di depan pusara Cynthia yang masih basah itu. Warga yang mulai terhasut oleh ucapan Pak Tono dan Bu Mira akhirnya memutuskan untuk mengusir Pak Rashid dari kampung. Mereka tidak mau kalau ada warganya yang suka main dukun, apalagi sampai tega menumbalkan anak dan istrinya sendiri demi meraih jabatan dan kekayaan. Rumah besar Pak Rashid sampai dilempari oleh batu, telur busuk, bahkan kotoran saking geramnya warga. Pak Rashid hanya bisa pasrah. Dia tidak mau membela diri lagi karena sudah pasti warga tetap tidak akan percaya padanya. Hanya saja Pak Rashid tidak habis pikir kenapa Bu Mira dan Pak Tono begitu berambisi untuk menjatuhkan nama baiknya. Sampai suatu kali semua pertanyaan itu pun terjawab oleh kehadiran Ustadz Zaki yang mulai merasa gerah dengan makin beredar luasnya fitnah yang ditunjukkan kepada Pak Rashid. Ustadz Zaki yang juga seorang indigo dan memiliki pesantren itu untuk pertama kalinya berbicara di hadapan warga. Ustadz Zaki menjelaskan kalau Pak Rashid tidak bersalah. Bukan Pak Rashid yang sudah menumbalkan Bu Intan dan Cynthia, melainkan Pak Tono dan Bu Mira. Rupanya diam-diam Bu Mira datang ke dukun untuk mengirim santet mematikan pada Bu Intan. Dia ingin Bu Intan mati secara tidak wajar karena dulu Bu Mira sakit hati, cintanya pernah ditolak Pak Rashid. Lalu kini Pak Rashid malah jadi saingan utama Pak Tono, suaminya, dalam mendapatkan jabatan kades. Tidak sampai di situ, Bu Mira juga sengaja membayar Bu Tarmi dan Rianti yang ternyata merupakan saudara tiri dan keponakannya itu untuk mendekati keluarga Pak Rashid dan mencoba menarik simpati Pak Rashid dan Cynthia pasca meninggalnya Bu Intan. Bu Tarmi diiming-imingi akan diberikan uang 50 juta oleh Bu Mira. Sedangkan Bu Mira sengaja minta Bu Tarmi untuk menjampi-jampi semua masakan yang diberikannya pada Pak Rashid dengan memakai pelet darah haid, agar Pak Rashid takluk dan mau menuruti semua kemauannya. Lalu akhirnya mengajak Bu Tarmi menikah, dan itu akan memudahkan Bu Tarmi dan Bu Mira untuk menguasai seluruh harta Pak Rashid. Sayangnya Pak Rashid seorang yang taat beribadah, sehingga pelet darah haid yang dilancarkan Bu Tarmi atas perintah Bu Mira mental. Bu Mira geram dan kembali mencoba dengan menabur tanah kuburan di peternakan domba milik Pak Rashid agar usaha peternakan dombanya bangkrut. Makanya usaha Pak Rashid sempat jatuh, tapi lagi-lagi karena Pak Rashid rajin bersedekah dan menyantuni anak yatim dan kaum duafa, justru usahanya perlahan naik lagi, bahkan lebih sukses dari sebelumnya. Kesal semua usahanya gagal, Bu Mira pun nekat mengirimkan santet yang pernah dia kirim ke Bu Intan. Kini dia kirim juga ke Cynthia. Hal itu dia lakukan untuk membuat warga yakin kalau Pak Rashid memang menumbalkan anak istrinya. Setelah Pak Rashid berhasil diusir keluar, Pak Tono dan Bu Mira berencana akan memakai kekuasaan mereka sebagai kepala desa dan Bu Kades untuk menguasai semua harta milik Pak Rashid dengan embel-embel demi kemajuan warga. Namun sayangnya Tuhan lebih menyayangi Pak Rashid. Diam-diam rupanya Ustadz Zaki yang curiga dengan gerak-gerik Bu Mira yang suka mendatangi kuburan tua di perbatasan desa akhirnya memergokinya. Lalu Ustadz Zaki sempat bertarung dengan Abah Tirta, dukun yang selalu didatangi Bu Mira. Wajah Bu Mira, Pak Tono, Bu Tarmi dan Rianti pun berubah pucat
Tidak menyangka kalau Ustadz Zaki berhasil membuka semua kebusukan yang selama ini mereka tutup dengan rapat. Warga yang marah kini berbalik mengusir mereka dari desa, lalu minta maaf ke Pak Rasid karena selama ini sudah termakan hasutan. Pak Tono pun dicopot dari jabatannya sebagai kepala desa. Bu Tarmi dan Rianti yang takut diamuk warga diam-diam sudah pindah entah kemana. Keesokan harinya warga menemukan pasangan suami istri itu, yaitu Pak Tono dan Bu Mira, tewas mengenaskan di rumahnya dengan mulut berbusa, dan di samping jasad mereka ada botol bekas racun serangga.